Jadi data pemilih itu sekarang saya percaya itu data pemilih di Indonesia tuh lebih akurat daripada. Logistik itu pada intinya kita itu harus tepat fungsi, tepat jumlah, dan yang paling penting harus bekerja dengan hati, memimpin dengan empati, syukur-syukur bisa menjadi. Karena perempuan generasi muda itu bukannya sebagai pemilih, tapi mereka juga sebagai penentu arah demokrasi ke depannya. Hai teman pemilih, selamat datang di podcast Bung Jangli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, saya Atika Septi. Selamat datang di podcast Bung Jangli. Senang sekali pada kesempatan ini kita bisa menjumpai teman pemilih di episode ketiga Bung Jangli kali ini. Nah, ada suasana berbeda di episode kali ini karena kita siaran perdana di studio podcast baru KPU Kabupaten Lumajang. Harapannya studio ini nantinya akan menjadi ruang kreatif, ruang edukatif, dan tempat untuk berbagi cerita dan informasi terkait kepemiluan. Nah, kalau bicara soal kepemiluan, dalam setiap tahapan pemilu yang diselenggarakan KPU, ada kerja-kerja penting serta peran strategis di balik layar yang tidak terlihat oleh publik atau masyarakat, dan diantaranya dijalankan oleh perempuan. Di tema kali ini, yaitu Serikandi KPU Kabupaten Lumajang, adalah tema yang diangkat berdasarkan fakta menarik di mana Kasubag KPU Kabupaten Lumajang seluruhnya adalah perempuan. Ini membuktikan bahwa perempuan tidak hanya hadir, tetapi juga memegang peran kunci dalam kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Nah, langsung saja, tanpa berlama-lama, kita berkenalan dengan narasumber kita pada hari ini. Sudah hadir di studio narasumber kita yang luar biasa, yang istimewa dan siap berbagi terkait dinamika kepemiluan dan tantangan-tantangan yang dihadapi di balik penyelenggaraan pemilu. Setelah ini kita akan mendengarkan langsung cerita terkait dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh narasumber kita pada hari ini. Namun sebelum itu, agar pemilih bisa mengenal para narasumber yang hadir hari ini, saya persilahkan kepada masing-masing narasumber untuk memperkenalkan diri secara singkat. Mungkin dimulai dari Ibu Kasubag yang berada di sebelah kiri saya terlebih dahulu. Nama saya Wedarini. Saya saat ini memegang jabatan sebagai Kasubag Perencanaan Data dan Informasi. Pekerjaan dari saya adalah tentu saja mengurus perencanaan, data, dan informasi. Selanjutnya, Ibu Ida. Saya Ida Nurfarida. Hari ini saya dipercaya sebagai Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum, yang kebetulan untuk Subag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum itu menangani tentang memastikan berjalannya tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan, kemudian juga terkait pembuatan regulasi untuk tahapan pemilihan. Selanjutnya, Nita. Saya Nita, menjabat sebagai Kasubag Parmas dan SDM. Saya melakukan update kepegawaian dan juga melakukan kegiatan sosialisasi di bidang Parmasnya. Selanjutnya Ibu Di. Saya Dian, saya di subbagian keuangan umum dan logistik. Kerjaan saya tentunya ada di bagian terkait keuangan. Kalau waktunya pemilihan dan pilkada, saya ada di bagian logistik dan di bagian umum juga. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari para sosok Serikandi kita pada hari ini. Kemudian langsung kita menuju ke cerita yang lebih dalam tentang bagaimana dinamika kerja di balik layar penyelenggara pemilu. Mungkin saya langsung ke Bu Ida. Saya mau bertanya ke Bu Ida terkait pelaksanaan tahapan pemilu. Pastinya kan ada permasalahan, dinamika, naik dan turun beban pekerjaan ya Bu. Nah, Ibu sendiri dalam menghadapi situasi di mana rencana tahapan itu harus berubah secara tiba-tiba, baik karena kebijakan ataupun kondisi lapangan, seperti apa Ibu merespon hal tersebut?
Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang sebenarnya sulit dijawab. Jadi kalau pelaksanaan tahapan pemilu maupun pemilihan itu sebenarnya kalau perubahan di tengah jalan itu sudah biasa kita alami ya. Jadi misalkan kalau boleh cerita sedikit ya, dulu saya pernah mengalami situasi di mana saat tahapan itu beririsan, kalau zaman dulu, kalau sekarang kan tahapan pemilu dan pemilihan itu jalan satu-satu, tapi baru setelah selesai baru kita ke tahapan pemilihan kemarin ya. Tetapi di pemilu-pemilu sebelumnya itu antara pemilu dan pemilihan itu tahapannya beririsan, jadi saling kejar-kejaran, istilahnya seperti itu. Jadi di saat itu tahapan semakin dekat, kita itu ada perubahan regulasi. Tentunya perubahan regulasi ini tidak semata-mata hanya sekedar keinginan untuk merubah. Pastinya regulasi itu dibuat atau dirubah itu kan menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Padahal pada saat itu jajaran kami di tingkat bawah itu sudah melakukan persiapan. Mungkin sekitar 50% mereka sudah persiapan di tingkat kecamatan, kemudian sudah tingkat desanya itu sosialisasi sampai dengan KPPS. Tetapi pada saat mereka sudah siap, itu ternyata ada kondisi di mana kita harus istilahnya ada perubahan. Maka kita yang di kabupaten itu kan di samping kita itu harus mempelajari PKPU itu dengan cepat, harapannya kita sebelum kita menyampaikan ke tingkat bawah kan kita harus belajar dulu, jangan sampai yang kita sampaikan ke bawah itu berbeda persepsi gitu ya. Kemudian akhirnya kita sampaikan ke mereka, ya otomatis mereka kan ya panik gitu ya. Jadi fungsi kita di KPU itu sebenarnya selain menyampaikan, melaksanakan tahapan, kemudian juga menyampaikan regulasi, juga ada fungsi di balik tahapan itu yaitu menenangkan mereka pada saat ada perubahan regulasi. Tetapi pada saat tahapan berjalan dengan lancar meskipun regulasi itu berubah, itu ada kesenangan tersendiri. Jadi kita merasa, ternyata kita nggak menyerah ya, kan gitu ya. Jadi itu sih. Tetapi alhamdulillah sampai dengan saat ini kita di tingkat kabupaten, mbak-mbak yang cantik-cantik ini, komunikasi kita berjalan dengan baik. Kemudian komunikasi kita dengan DPK dan BPS pada saat pemilu juga alhamdulillah berjalan dengan baik. Sehingga tahapan kalaupun ada permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Begitu. Berarti tetap diperlukan koordinasi antar subbagian. Betul. Masing-masing subbagian dan juga pada jajaran penyelenggara di tingkat bawah ya Bu. Ya, betul. Terus bagaimana untuk merespon, karena kan kalau perubahan secara tiba-tiba kan otomatis harus segera disampaikan ke penyelenggara tingkat bawah dengan cepat. Nah itu biasanya Ibu dan tim bagaimana untuk membagi tugas agar tetap regulasi tetap bisa dipelajari, tetapi juga informasi ke bawah itu juga tidak terlambat untuk disampaikan. Ya, kalau kita, alhamdulillah meskipun kita timnya di kabupaten itu, kalau di kabupaten itu terus terang kita semuanya sudah mengetahui ya. Jadi kalau misalkan Mbak Tika itu di bagian SDM dan Parmas, itu kan kadangkala dibutuhkan tenaga dan pikirannya di bagian lain. Jadi alhamdulillah kalau di Kabupaten Lumajang itu kita semuanya solid. Jadi pada saat ada satu bagian yang merasa butuh bantuan dari bagian lain, itu mereka tidak segan-segan membantu kita. Jadi itulah untungnya kita. Jadi untuk turun ke lapangan itu mereka siap sedia 24 jam gitu ya. Kalau zaman dulu itu masih Zoom kita jarang ya. Kita Zoom itu jarang kan. Jadi
kesulitannya kita harus turun langsung ke lapangan. Kalau saat ini kan teknologi sudah memfasilitasi kita ya. Jadi begitu ada perubahan, kita tinggal langsung Zoom ya. Cuma nanti turun ke lapangannya lebih memantapkan apakah yang kita sampaikan atas perubahan itu sudah sesuai gitu. Apalagi kan sekarang juga ada mungkin grup WA ya Bu ya, jadi bisa betul. lebih cepat ya informasi tersampaikan. Nah ini tadi Bu Ida menyampaikan dinamika penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten kota. Nah saya selanjutnya beralih ke Ibu Dian. Ibu Dian kan sebelum bertugas di KPU Kabupaten Lumajang sempat bertugas di KPU Provinsi Jawa Timur. Nah saya ingin bertanya Bu, bagaimana sih perbedaan level penyelenggaraan pemilu di level provinsi dan kabupaten kota, dilihat dari ritme kerja ataupun tantangannya? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, mungkin karena kita itu bedanya tingkatnya kabupaten kota di bawahnya provinsi, jadi ketika di provinsi tugasnya akan jadi double. Yaitu kita ngerjakan tugas untuk provinsi itu sendiri, sama kita ngerjain tugas untuk koleksi yang punyanya kabupaten kota. Selain itu susahnya di provinsi dulu itu kita harus asistensi juga. Ketika semua pertanyaan di kabupaten kota pasti meluncurnya ke provinsi kan. Jadi mau nggak mau kita itu dianggap sudah harus pintar, sudah harus belajar lebih dahulu, sudah harus lebih tahu duluan sebelum kabupaten kota. Jadi itu yang bikin kita kadang-kala double untuk berpikirnya. Itu kalau di kerjaan kita yang rutin, kalau enggak ketika kita hanya bukan penyelenggaraan pemilu yang beneran kayak di kabupaten kota. Bedanya kalau di Kap Kota itu kita beneran punya wilayah, jadi kita beneran turun ke kecamatan, turun ke desa. Kalau di provinsi saya dulu nggak pernah yang namanya turun ke kecamatan, ke desa, karena memang kan nggak punya wilayah ya. Ketika kita turun ke bawah itu kita hanya sekedar monitoring gitu. Karena kan sudah dibantu oleh Kabupaten kota ya Bu ya. Kalau untuk Bu Wedar sendiri, ada nggak Bu pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu yang dimana ternyata tuh jadi penyelenggara pemilu tuh bukan cuma mengerjakan hal yang administrasi saja? Silahkan Bu dijawab. Ya, kebetulan kita kan ngurusin ini nih ya, data pemilih ya. Ya. Ternyata kita tuh sama data pemilih itu ada hubungan emosional. Kan kalau anggapannya kita kerja di komputer ya, sama data itu menganggapnya itu sebagai data, tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya kita tuh sedang melakukan pelayanan pada masyarakat. Jadi kita tuh ada semacam hubungan emosional. Pernah nih saya tuh sampai diancam-ancam tuh gara-gara nggak memasukkan nama seseorang ke dalam DPT. Padahal kesalahannya ada di orangnya sendiri karena kelengkapan administrasinya tidak memenuhi syarat. Jadi dia tidak bisa masuk ke TPS yang diinginkan. Gitu. Jadi selama ini kan saya kan kerjanya itu ya di ngurusin data gitu. Ngurusin data kan saya tidak punya emosional dengan data 1212 ini. Tapi ternyata kalau sama berhubungan dengan orang, kita ada merasakan ada hubungan emosional. Waktu pemilu kemarin itu juga banyak minta pindah pilih ya. Itu juga ada yang mohon untuk pindah ke sini karena saya ingin memilih tapi saya bekerja di tempat lain gitu. Jadi kita ternyata kita juga harus melaksanakan pelayanan gitu. Dan itu ini ternyata pemilu itu memang juga harus melayani masyarakat, khususnya pemilih. Melalui data pemilih ya Bu ya. Nah berarti jadi dari pengalaman Bu Ida tadi menunjukkan bahwa memang data pemilih ini sesuatu yang penting karena nanti kan bisa berhubungan dengan sebagian lain juga kan Bu, maksudnya terkait logistik kan juga harus lihat dari data pemilih ya, seperti itu. Nah selanjutnya saya ke Ibu Nita. Tadi kan kita sudah ngobrol terkait dinamika saat tahapan pemilu. Nah seperti apa sih Bu perubahan pola kerja di KPU ketika sudah memasuki tahapan pemilu dibandingkan hari-hari biasa? Iya. Kalau ketika kita ada tahapan pemilu dan pemilihan, kita itu kan sistem kerjanya sesuai dengan jadwal. Ada regulasi dari KPU RI terkait jadwal tertuang dalam PKPU itu sudah ada jadwal dan tahapan. Jadi kita bekerja sesuai prosedur itu. Cuman kalau sudah tidak ada pemilu dan pemilihan, kita bekerja secara rutinitas.
Banyak orang beranggapan di luar bahwa apa sih kerja KPU ketika tidak ada pemilu. Nah, itu seringkali pertanyaan yang muncul pada terutama pegawai KPU ya. Padahal sebenarnya meskipun tidak ada pemilu dan pemilihan, kita tetap kerja. Contohnya misalkan saya untuk ke SDM kan juga akan terus update ya terkait kepegawaian, dan juga di bidang Parmas juga kita selalu melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu tidak hanya ketika ada pemilu dan pemilihan, tapi kita lakukan sosialisasi itu supaya menjaring ke depannya bagi pemilih pemula untuk menggunakan hak pilih mereka. Jadi tidak golput ya. Sama juga yang dilakukan oleh Bu Wedar ketika di program data. Nah, itu juga secara rutin melakukan pemutakhiran data pemilih. Itu yang kita lakukan. Jadi di sini juga kita meluruskan bahwa apa sih kerja KPU? Sebenarnya kerja KPU itu banyak gitu ketika tidak ada pemilihan. Cuman mereka memang kita tidak terlihat, kita tidak show up, tapi di dalam kerja kita di dalam ketika tidak ada pemilihan. Cuman ketika pemilihan karena kita harus bersinggungan dengan masyarakat banyak, jadi akhirnya kita kelihatan sibuk gitu. Sementara ketika tidak ada pemilihan, sepertinya kita kok nyantai gitu. Padahal enggak, sama aja sebenarnya. Gitu sih. Iya, mungkin karena Iya. KPU juga bukan lembaga yang bergerak di bidang pelayanan ya Bu. Jadi kesannya kayak kalau nggak ada pemilu ngapain KPU kan Betul. seperti itu ya. Padahal sebenarnya juga banyak pekerjaan-pekerjaan rutin yang harus dikerjakan seperti itu. Nah, tahapan pemilu ini kan sudah panjang ya, sudah dilakukan berkali-kali. Pertama kali kita melakukan pemilu langsung itu di tahun 2004 ya, Bu? 2004 sampai terakhir kemarin pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Nah, untuk saya sekarang beralih ke Bu Ida ya. Untuk Bu Ida sendiri, Bu Ida kan bertugas di KPU sejak berdirinya. sejak Saya tahun bilang saya tua ya. Sejak berdirinya KPU saja. berarti kan sudah mengikuti pemilu langsung ya Bu tahun 2004 ya, sudah menjadi penyelenggara pemilu di tahun 2004. Nah, untuk Ibu sendiri ada perubahan paling signifikan Bu dalam pelaksanaan pemilu untuk tahun 2004 sampai dengan tahun 2024 kemarin? Kalau perubahan signifikan sih kita sama-sama tahu ya. Pertama itu dari sisi teknologi ya. Kalau zaman dulu itu kita serba manual. Saya dulu awal sekali di KPU itu perangkatnya kan KPU itu kan pertama berdiri tidak langsung lengkap semua fasilitas ada ya. Sarana dan prasarana pastinya semua kantor baru itu pasti semuanya minim. Jadi kita dibekali hanya dengan 2 PC, tetapi kita harus menyelesaikan semuanya itu kan ya. Dan itu manual. Kalau zaman saya mengolah data pemilih zaman dulu kan pasti Excel manual gitu ya. Jadi kalau ada perubahan data nggak sesuai dicek satu-satu. Kalau sekarang kan sudah lewat aplikasi, jadi itu mempermudah kita. Itu perubahan yang paling mencolok. Jadi kalau sekarang banyak aplikasi yang sangat mempermudah kita, Sipol, Silon, Simpau, Sidali, Sirekap dan lain sebagainya. Itu sangat mempermudah kita sekali. Karena rakyat mungkin ya pemilih itu dari masa ke masa itu mereka kan semakin cerdas, semakin melek teknologi. Jadi mereka juga menuntut kita untuk semakin terbuka, transparan, cepat, dan memberikan pelayanan yang baik. Gitu. Jadi mungkin itu yang ditangkap oleh KPU RI sehingga memberikan fasilitas aplikasi-aplikasi dalam proses pengolahan data sehingga itu sangat mempermudah kita. Jadi mempercepat kerja kita juga sih. Tadi kan sempat disinggung juga ya Bu sama Bu Ida bahwa perubahan yang paling terasa adalah perangkat ya Bu ya. Sekarang makin banyak aplikasi untuk membantu kerja-kerja kita sebagai penyelenggara pemilu. Nah, saya jadi penasaran dulu kalau saya ke Mbak Wedar ya. Mbak Wedar mulai bertugas tahun 2010. 2010. Nah, saya jadi penasaran apakah waktu Bu Wedar dulu bertugas kan sudah langsung mengelola data pemilih ya Bu? Iya, kebetulan. Nah, di tahun itu apakah
sudah ada perangkat-perangkat yang memadai untuk membantu kerja Bu Weda dalam mengelola data pemilih? Ya, seperti kata Yuda, dulu itu masih Excel. Masih Excel. Data itu gimana ya? Input itu juga kita tuh nggak bisa kontrol. Jadinya begitu ada kesalahan, kita harus cari di mana salahnya gitu. Misalnya ya, orang-orang kok nulis NIK gitu ya. NIK itu kan harusnya dalam bentuk teks ya. Jadi 3508 gitu. Kalau orang-orang misalnya petugas di bawah itu menulisnya itu tidak dengan teks. Jadi ada tanda E di depan itu. Harusnya kan biasanya dikasih ini tanda petik ini. Semacam rumus gitu Bu. Bukan ya, tanda petik itu loh, kan nanti kan dia dianggap sebagai bukan teks ya, dianggap sebagai angka, jadi angkanya itu berubah. Nah itu kalau kita mau ngecek jumlah total berapa ini kita nggak bisa lihat karena ada yang kodenya itu berubah gitu. Kode NIK itu berubah, wah ini nanti kalau dicetak salah semua ini, jadi harus meriksa satu-satu. Nah kemudian itu masih tahun 2014 ya. 2014 itu mulai setelah 2014 itu sudah mulai jalan ke aplikasi pemutahiran data masih lokal. Sudah ada aplikasi tapi Masih lokal, sifatnya lokal. Terus habis turun dari RI itu ada yang namanya Sidali. Sidali ini sifatnya global. Jadi input dan langsung update seluruh Indonesia. Nah itu awal-awalnya memang masih banyak bug lah, tahu lah ya. Masih ada kesalahan di sana sini. Inputnya juga kadang-kadang berubah. Tapi lama-kelamaan sekarang sudah semakin canggih, semakin akurat. Jadi data pemilih itu sekarang sudah, saya percaya itu data pemilih di Indonesia itu lebih akurat daripada data dari instansi lain. berarti baru mulai ada aplikasi yang menunjang itu tahun 2015 tadi ya Bu? Begitu mulai Sidali. jalan angka. Yang Sidali tadi. Itu Sidali aja ya. Baru Sidali aja. Sidali aja. Dulu kan kalau mau menyebarkan informasi pakai SMS dulu. Dulu sempat bikin ini namanya SMS broadcast. Pakai broadcast. Iya, dulu. jadi broadcast. Jadi Komunikasi. teman-teman PPS itu dikasih ini nanti didaftarkan nomor-nomornya. Jadi kalau kita mau kirim info broadcast, itu habis pulsa banyak ya. Habis ini sekarang sudah ada WhatsApp ya. Ada Iya. WhatsApp. Terus kalau kirim dulu pakai email, sekarang sudah masuk ke Drive. Iya. Enak. Kadang-kadang tuh dulu teman-teman PPS atau PPK ngirim sesuatu ya karena datang kantor kasihan sekali. Apalagi rupanya jauh. Yang jauh-jauh Tembus Sari, Candipuro itu jauh sekali. Sekarang sudah cukup memudahkan untuk perangkat di bawah. Ya, apalagi kan kalau data pemilih kan memang aspek krusial ya Bu ya. Karena kan dia bisa menjadi dasar untuk menentukan tadi logistik, perencanaan logistik sampai dengan penyusunan DPT juga. Nah, ngomong-ngomong soal data pemilih yang harus sinkron juga dengan perencanaan logistik, saya ke Bu Dian sekarang. Nah Bu, dalam menghadapi permasalahan dalam pengelolaan logistik pemilu, pasti ada situasi lapangan yang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Mungkin seperti keterlambatan logistik atau perubahan spesifikasi yang berbeda dengan kontrak awal mungkin. Nah itu seperti apa Ibu menghadapinya? Ada permasalahan seperti itu atau tidak selama bertugas di KPU Kabupaten Lumajang? Logistik itu pada intinya kita itu harus tepat fungsi, tepat jumlah, dan yang paling penting harus tepat waktu. Itu kan yang paling susah. Semuanya memang harus ada spesifikasi resminya. Kebetulan kita dari KPU RI, semua speknya kita tinggal turunannya. Ketika ada perubahan, ya kita ganti sesuai dengan spek. Karena kan kita nggak mungkin bikin spek sendiri di tingkat kabupaten kota. Itu kalau terkait speknya. Kalau untuk yang ketepatan waktu itu memang harus. Karena kan kita tahu sendiri ya, surat suara itu ketika harus ada di TPS ya harus ada. Ketika memang terlambat, otomatis nggak jadi pemilu dong kita. Kita akan nunda lagi. Nanti ada PSU dan ada yang lain-lainnya. Akhirnya tahapannya ya nggak sesuai dengan tahapan yang ada. Jadi memang logistik kita kalau sudah ada di tahapan itu, kita memang seperti dikejar-kejar karena memang harus beneran jumlahnya pas, waktunya harus tepat, semuanya harus dilakukan sesuai itu.
ya kami berusaha sebaik mungkin ketika logistik itu memang harus dijalankan. Tapi ada nggak Bu saat mengelola logistik, ada nggak cerita-cerita yang tidak bisa dilupakan atau berkesan gitu? Logistik, karena kan memang itu waktunya mepet ya. Ya itu pagi sampai tengah malam, sampai tengah pagi juga. Jadi kayaknya kita itu berangkat matahari belum begitu naik. Kita pulangnya itu mataharinya sudah hilang, sama sekali hilang, karena pagi jam 3 itu baru pulang. Nanti kita berangkat lagi jam 6 pagi, seperti itu. Kalau untuk kejadian-kejadian itu ya sudah biasa sih. Horor. Horornya Oh iya, ada kejadian horor mungkin. pernah sih, mungkin kesalahan kita juga sih, yang kita itu memaksakan pekerjaan harus cepat selesai. Jadi kita akhirnya ngambil kesepakatan kita bikin overtime. Nah, kita nggak lihat itu ternyata hari Kamis malam Jumat. Keren sudah. Ya itu akhirnya kita ada kejadian sekitar jam berapa ya? Mungkin sekitar jam 12, jam 1. Ada salah satu pelipat kami yang akhirnya kerasukan. Ya ribet sendiri sudah, yang akhirnya harus manggil orang pintar lah. Katanya di situ ada mbah-mbah yang marah karena ini harusnya malam Jumat pulang jam 9, kok kita pulang jam 1. Yang dicari pasti saya, karena katanya ini kan PIC-nya ini ya, yang tanggung jawab ini. Oh iya, saya gitu. Jadi yang dilawan bukan hanya manusia biasa, manusia yang kasat mata juga kita lawan di logistik. Gitu ya, jadi memang kalau sebagai penyelenggara pemilu itu memang ada aja ceritanya ya Bu ya. Iya. Mulai dari berhadapan dengan sesama manusia sampai yang berhadapan dengan manusia sampai bukan manusia. Nah ini tadi kan sudah ngobrol terkait teknis penyelenggaraannya, terkait sistem data pemilihnya, terkait logistik. Nah sekarang kita bahas terkait SDM-nya. Apalagi waktu tahapan kan SDM penyelenggara di KPU di Kabupaten Lumajang kan banyak ya Bu. Nah itu bagaimana Bu menghadapi SDM penyelenggara yang segitu banyaknya dengan latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tingkat PPK, PPS, KPPS sampai dengan petugas ketertiban TPS juga ya, kan sebagai ad hoc juga. Jadi sebenarnya jumlahnya itu nggak banyak, cuman beberapa puluh ribu aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan banyak sih, sedikit, hanya beberapa puluh ribu aja ya. Terutama yang banyak itu ketika di pemilu. Yang sedikit ya, paling sedikit di pemilu. Di pemilu Ya justru pemilu. Waktu itu untuk KPPS-nya saja ini itu 22.000 sekian. Belum lagi nanti ada PPK, ada PPS, ada Pantarlih, ada petugas ketertiban. TPS. Nah, belum lagi pendukung dari pihak sekretariatan, baik itu di tingkat PPK maupun PPS. Kalau saya bicara sih, memang harus perlu kesabaran ekstra ya, ekstra banget gitu. Jadi, karena mereka ini kan berbagai latar belakang, selain jumlahnya sedikit tadi, itu banyak hal yang membuat tensi kita juga akhirnya terbawa gitu, emosi kita terbawa ketika permintaan data ataupun apa, tahu sendirilah ketika SDM itu. Waktu itu saya masih pegang hukum dan SDM ya, bukan yang sekarang beralih ke Parmas SDM. Jadi ketika permintaan data itu kan kita juga menjalankan memenuhi kewajiban permintaan data dari pihak provinsi. Jadi pun kita harus menyampaikan kepada pihak atau kita di bawah. Dan itu perlu waktu yang mengkondisikan semua orang segitu banyak kan tidak cukup sehari mungkin ya. Kadang saya berhari-hari gitu. Jadi harus ekstra sabar gitu. Padahal kita sudah menggunakan fasilitas yang ada seperti tadi ya, kecanggihan teknologi sudah mulai itu sudah kita laksanakan. Terus untuk menghindari juga informasi yang berubah-ubah, kadang-kala kan juga ada aturan seperti ketika saya ingat pembentukan Pantarlih pemilu kalau nggak salah waktu itu ada perubahan regulasi yang membuat kita juga akhirnya kelabakan ketika untuk pembentukan Pantarlih karena ada perubahan TPS kalau nggak salah ya, ada perubahan TPS di ketika pemilu. Nah itu jadi langkah kita ya harus sering-sering sampai tadi Zoom, kita bikin grup WA, kita banyak adakan pelatihan, misalkan BIMTEK,
atau mungkin kita langsung supervisi langsung ke PPK dan PPS. Jadi supaya tujuan kita satu visi gitu. Jadi kita karena lembaga vertikal, jadi apa yang diinginkan atau diperintahkan oleh KPU dari tingkat pusat ke provinsi ke kabupaten kota akhirnya tersampaikan ke bawah seperti itu. Jadi itu sih sudah harus memang ekstra sabar sekali. Karena kan banyak dan beragam. Banyak sekali dan beragam karena keinginan orang kan beda-beda ya. Pemikiran pola pikir mereka dari berbagai latar belakang, juga cara pandang mereka. Terus tidak semua bahwa penyelenggara yang kemarin terbentuk adalah orang-orang yang sudah incumbent, istilahnya yang sudah pernah melaksanakan pemilu. Ada beberapa orang yang memang benar-benar pure baru gitu. Jadi harus ayo kita satukan visi. Ya tadi kita sering-sering bintek, kita sering-sering lewat meeting lewat Zoom, terus juga kita gak henti-henti ya. Grup itu selalu berbunyi tang-ting gitu, sudah pasti itu sudah. Karena memang satu grup itu bisa sampai berapa ratus orang ya. Karena bisa dilihat PPS saja sudah 625 dari 205 desa. 615 Ya. Jadi HP tidak pernah lepas. Jadi tang-ting itu untuk memberikan informasi juga apa yang aspirasi yang mereka sampaikan ke kita. Misalkan ada pertanyaan, ya kita pun harus jawab gitu loh. Misalkan regulasi ini apa, kita harus jawab meskipun itu di luar jam kerja ya. Karena kan memang kita KPU itu integritas 24 jam. 24 jam harus melayani. Dan HP tidak boleh off. Harus on selalu. Itu sih. Itulah caranya supaya semua itu bisa satu visi, satu tujuan supaya nanti pemilunya berjalan dengan lancar. Kalau bicara soal ad hoc ini kan dulu tuh pernah ya Bu di pemilu waktu COVID kalau nggak salah ya 2020 atau pemilu berapa ya? 2018. Pilkada 2019. Kita enggak ya. Itu kan waktu itu saya belum bertugas di sini kan Bu. Saya lihat di berita banyak sekali penyelenggara yang di tingkat bawah itu meninggal dunia seperti itu. Nah, untuk pemilu yang sekarang ini 2024 apakah kondisinya masih sama seperti itu atau sudah ada regulasi yang bisa melindungi ad hoc kita di bawah? 2019 masih. Ya, Banyak Kita kan Iya. 2019. ya jadi ketika awal mula setelah COVID ya, setelah COVID itu tahun 2000, mulai COVID 2020, 2021 kalau nggak salah ya. Dan kebetulan waktu itu memang kita tidak melaksanakan pemilu di 2020. Terakhir kita pilkada di 2018 dan pemilu di 2019. Oh, 2019. Iya. Dan memang pada saat itu memang pihak KPU memang belum ada regulasi terkait persyaratan penjaringan ad hoc ya, yang lebih seketat seperti ketika pemilu 2024 gitu. Jadi banyak yang sakit, bahkan ada yang beberapa yang meninggal ya. Di Lumajang juga ada beberapa juga. Cuman memang untuk yang tahun 2024 sudah ada proteksi. Selain untuk perekrutan ini berlapis, jadi sudah mulai berlapis dari pemeriksaan kesehatan yang semula hanya surat dokter, misalkan hanya menyangkut tekanan darah. Untuk yang baru-baru ini sudah pemilu yang kemarin sudah ada pemeriksaan kolesterol, tekanan gula darah, tekanan darah juga, tensi selain gitu. Dan juga KPU juga sudah memberikan perlindungan. Sebenarnya tidak mengharap ya, cuman kita juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kita juga memberikan santunan ketika badan-badan ad hoc kita di bawah itu mengalami musibah. Itu. Jadi istilahnya sudah tercover lah gitu. Jadi dari belajar dari pengalaman yang tahun sebelumnya, akhirnya KPU juga akhirnya memberikan perlindungan lebih kepada badan ad hoc kita di bawah. Berarti sudah difilter melalui rekrutmen juga ya Bu. Betul, Surat ya. kesehatan dan juga kita sudah ada regulasi tentang perlindungan melalui BPJS. Iya, betul. BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan. Kalau kesehatan dari KPU langsung memberikan santunan. Kalau sakit dari KPU sendiri, sedangkan untuk yang misalkan meninggal itu dari BPJS Ketenagakerjaan. Berarti dalam bentuk Santunan, betul ya.
teman pemilih, tidak terasa kita sudah ada di ujung pembahasan episode kali ini. Kalau tadi kita sudah mendengar bagaimana pemilu berkembang dari tahun ke tahun, lengkap dengan dinamika teknis, sistem logistik, sistem data pemilih, logistik, dan sumber daya manusia. Namun di balik seluruh proses tersebut ada peran penting para perempuan hebat sebagai kasubag di KPU Kabupaten Lumajang. Untuk itu di segmen berikutnya kita akan mendengarkan sudut pandang yang mungkin lebih personal, yaitu sudut pandang perempuan. Saya mungkin ke Bu Ida dan Bu Wedar dulu ya. Apa arti menjadi perempuan di KPU Kabupaten Lumajang? Bukan hanya sebagai pejabat, tetapi sebagai perempuan, pemimpin, dan panutan. Silahkan dijawab. Menjadi perempuan di KPU Kabupaten Lumajang. Kalau kita melihat tema kita saat ini ya, Sri Kandi. Kalau Sri Kandi itu kan identik dengan sifat yang anggun, tangguh, sabar, ya. Jadi kalau saya pribadi kayaknya jauh dari sifat itu, masih jauh dari itu. Karena saya beranggapan Sri Kandi adalah perempuan yang sempurna. Kalau posisi kita di KPU Kabupaten Lumajang sebagai perempuan yang kebetulan saat ini dipercaya sebagai kasubag, maka kita berusaha bekerja dengan hati, memimpin dengan empati, syukur-syukur bisa menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan lain, bahwa perempuan itu ternyata bisa ya berkontribusi terhadap jalannya demokrasi gitu. Jadi itu sih menurut penilaian saya pribadi. Kalau Mbak Wedar mungkin berbeda. Kalau dari Bu Wedar, Sebenarnya sama aja sih. Cuma kan gini ya, kita perempuan itu kan makhluk yang emosional. Kita tuh lebih dekat dengan rasa emosi yang berkuar-kuar daripada laki-laki. Itu kelebihan kita sebagai perempuan. Jadi kita bisa memanfaatkan kelebihan itu tuh untuk bersifat peka. Jadi kita tuh bisa melihat, ini ada yang nggak beres. Ini nanti gimana ya? Itu ada perasaan cemas, emosi yang berlebihan itu membuat kita menjadi peka. Dan peka itu juga bisa kita gunakan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah di pemilu ini. Itu salah satu keunggulan perempuan di situ. Kalau laki-laki kan mungkin lebih logika. Kan? Kadang-kadang ada sesuatu yang di luar logika. Kayak tadi horor tadi. Tapi ya ini perempuan kan selain peka, dia itu juga bisa merangkul. Jadi seperti kata Beda tadi, merangkul. Jadi ya kelemahannya kita memang fisik ya, kan perempuan itu kan tidak sekuat laki-laki. Tapi sebenarnya kita bisa tuh melaksanakan pemilihan di Kabupaten Lumajang lancar-lancar aja. Ya sebenarnya kita juga sama dengan laki-laki, cuma kita lebih unggul di masalah kepekaan tadi dan merangkulnya. Jadi kalau boleh menambahi ya, beruntungnya kita perempuan di sini itu kan, kalau kalau dilihat negatifnya, cruel ya. Cruel bahasa Inggris. Ya, nyocot dan lain sebagainya. Nyocot dan lain sebagainya. Tetapi di balik itu sebenarnya perempuan itu kan kita bisa bekerja, bisa fokus lebih dari satu pekerjaan. Itu kan keuntungannya ya. Keuntungan kita di situ. Jadi alhamdulillahnya kan meskipun pekerjaan segitu banyaknya itu teman-teman bisa menyelesaikan sesuai target. Keistimewaan kita lagi, kadang kita itu bisa memanfaatkan hal-hal lain untuk mengambil keuntungan dari hal itu. Misalkan nih ya, contoh nih, kita kan sering kita makan-makan ya. Kita sering makan-makan. Makan-makan itu ada teman yang tasyakuran. Kita nggak ada dana nih. Kamu makan-makan jangan sekarang ya, besok aja ya. Kita mau kerja bakti. Kan itu sebenarnya itu kita memanfaatkan. Kita nggak bisa ngasih makan ke teman-teman. Iya. Jadi bocor. Manfaatkan momentum. Tapi kan itu
keistimewaan kita kan, memamerkan. Memperhitungkan. Iya, jadi bisa menempatkan bisa ya, menempatkannya. momen. Bagaimana dengan keterbatasan ini kita tetap bisa memfasilitasi, bisa menyelesaikan pekerjaan. Jadi itu kita senangnya di situ. Iya, kalau laki-laki mana kepikiran Iya, gitu. maksudnya gitu. Jadi sampai orang Mas Andi itu udah jangan sekarang ya, besok aja. Sampai ke hal terkecil itu ya Bu ya. Iya, sukanya kita di situ. Lalu kalau menurut Budian dan Bunita sekarang ada pesan untuk generasi muda khususnya perempuan yang terlibat dalam demokrasi dan kepemiluan. Monggo Bunita. Budian dulu ya, sebagai generasi muda ya. Siapa dulu ya? Generasi muda dia. Oh, yang muda dulu ya. Yang udah dulu boleh berarti Budian silakan. Kalau untuk generasi muda, khususnya perempuan, sebenarnya kalau buat saya pribadi sih, kita walaupun perempuan atau laki-laki, kita itu mempunyai kesempatan yang sama untuk partisipasi di demokrasi ini. Buktinya apa? Buktinya PPK kita banyak yang perempuan, PPS kita banyak yang perempuan, KPPS juga banyak yang perempuan. Jadi gender itu nggak ada yang namanya ya, gender itu nggak bisa masuk ke dalam demokrasi, semua itu pasti bisa. Jadi manfaatkan para perempuan untuk tetap bisa masuk ke demokrasi dengan partisipasi Anda semua. Jangan takut bagi para perempuan ya, itu aja. Bunita mungkin mau menambahkan. Sedikit menambahkan, generasi muda ya, jangan takut sebagai masuk ke dalam pemilu dan ke demokrasi, karena perempuan generasi muda itu bukannya sebagai pemilih, tapi mereka juga sebagai penentu arah demokrasi ke depannya. Jadi jangan takut atau ragu untuk masuk ke dalam istilahnya dunia yang keras ya menurutnya. Dan kita pasti bisa gitu. Tidak hanya sebagai pemilih, bisa jadi nanti sebagai motor penggerak atau mungkin pemimpin, sebagai panutan, bisa jadi seperti itu. Jadi ayolah generasi muda, kita bersama-sama lah membangun Indonesia menjadi negara yang dengan sistem demokrasi yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Seperti itu ya. Nah, nggak kerasa kita sudah ada di penghujung waktu. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir, para serikandi di KPU Kabupaten Lumajang yang telah berbagi pengalaman dan inspirasi hari ini, dan juga dari cerita-cerita yang tadi sudah dibagikan oleh ibu-ibu Kasubag membuktikan bahwa walaupun pengalaman dan latar belakangnya berbeda, tupoksinya berbeda, tapi tetap kita ada di satu tujuan besar, yaitu untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu. Nah, semoga cerita ini menjadi penanda bahwa keterlibatan perempuan dalam demokrasi bukan sekedar peran pendukung, melainkan bagian penting dari suksesnya pemilu di Kabupaten Lumajang. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Saya Atika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada